Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Luna Sarani Lubantoruan dengan NIM 11112404041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah atau TKD dengan alasan efisiensi fiskal nasional. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 hal utama. Yang pertama, apakah pengurangan TKD sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam NKRI? Yang kedua, bagaimana hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam desentralisasi fiskal? Dan yang ketiga, apakah kenaikan pajak daerah dapat dibenarkan secara hukum? Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, mengenai apakah kebijakan pengurangan TKD sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam NKRI. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Dalam negara kesatuan, Indonesia ini termasuk ke dalam pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi, termasuk dalam bidang keuangan negara dan kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dana transfer ke daerah sesuai kondisi keuangan negara. Namun, Indonesia juga menerapkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam hal ini, otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Teori yang digunakan dalam hal ini adalah teori desentralisasi dan teori otonomi daerah. Dalam teori desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah agar daerah dapat mengatur kepentingannya sendiri secara lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Akan tetapi, karena Indonesia adalah negara kesatuan, maka otonomi daerah bukan berarti daerah memiliki kedaulatan sendiri. Daerah ini tetap berada di bawah pengawasan dan juga kebijakan nasional pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan pengurangan TKD sebenarnya dapat dibenarkan apabila dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kebijakan tersebut juga harus tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam menjalankan pelayanan publiknya. Jika pengurangan dana terlalu besar hingga daerah tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan semangat otonomi daerah, karena daerah menjadi kesulitan dalam menjalankan kewenangannya. Selanjutnya, mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan sebagian kewenangan keuangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, agar daerah dapat membiayai urusan pemerintahannya sendiri. Dalam hubungan ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan fiskal nasional, mengatur APBN, menentukan dana transfer ke daerah, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola APBD, memungut pajak dan retribusi daerah, membiayai pembangunan daerah, serta menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat. Hubungan antara pusat dan daerah dalam desentralisasi fiskal pada dasarnya bersifat koordinatif dan saling bergantung. Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat karena pendapatan asli daerah atau PAD di banyak daerah masih terbatas. Akibatnya, ketika pemerintah pusat mengurangi TKD, kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik juga ikut menurun. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan lain, salah satunya melalui kenaikan pajak daerah. Kemudian mengenai apakah tindakan pemerintah daerah dalam menaikkan pajak daerah ini dapat dibenarkan secara hukum? Secara hukum, tindakan pemerintah daerah dalam menaikkan pajak daerah dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah ini memiliki kewenangan dalam memungut pajak daerah dan juga retribusi daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan desentralisasi dan juga asas otonomi daerah. Artinya, daerah diberikan hak
untuk mengelola sumber pembiayaannya sendiri demi menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga harus memperhatikan beberapa asas hukum pemerintahan daerah. Pertama, asas kepentingan umum. Kebijakan kenaikan pajak ini harus mempertimbangkan kesejahteraan dari masyarakat dan tidak boleh terlalu membebani rakyat. Kedua, asas keadilan. Pajak ini harus dipungut secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dan yang ketiga adalah asas legalitas. Kenaikan pajak ini harus memiliki dasar hukum yang jelas, misalnya melalui peraturan daerah atau disebut dengan perda. Apabila kenaikan pajak dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan penolakan masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat pada prinsipnya dapat dibenarkan dalam sistem NKRI karena pusat memiliki kewenangan dalam kebijakan fiskal nasional. Namun, kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip otonomi daerah agar daerah tetap mampu menjalankan pelayanan publik. Selain itu, hubungan pusat dan daerah dalam desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, pengurangan TKD sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Kemudian, tindakan pemerintah daerah dalam menaikkan pajak daerah juga dapat dibenarkan secara hukum sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan asas kepentingan umum, keadilan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.